Shalom jemaat Tuhan, saya Pastor Yer, selamat datang di Kingdom Devotion. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama, masih dari kitab 2 Timotius. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, kita baru saja melewati musim panas. Kali ini musim panas di Hong Kong sangat panas. Kalau kita sering bekerja di luar ruangan, melakukan perjalanan, pergi ke pasar, pergi ke kantor, mungkin ya menikmati liburan di luar rumah, pasti kita akan kegerahan. Kita pasti akan berkeringat. Dan tentu tempat yang paling menyenangkan adalah ketika kita bisa masuk kepada sebuah ruangan yang dingin. Hal ini dikarenakan udara dingin memberikan sebuah kesegaran di tubuh kita. Setelah kita berjalan di bawah teriknya matahari, setelah kita berjalan cukup panjang, udara dingin memberikan sebuah kesegaran. Dan selain ruangan dingin, tentu minuman dingin bisa menambahkan sebuah kesegaran yang maksimal di musim panas. Hal yang saya sampaikan tadi adalah sebuah kesegaran yang bisa kita rasakan dalam tubuh jasmani kita. Namun kalau kita memeriksa di dalam Alkitab, kesegaran itu bisa terjadi bagi kehidupan kerohanian kita. Kita sebagai seorang percaya yang roh kita selalu terus kita jagai, kita selalu usahakan pertumbuhannya, bisa mengalami sebuah kelelahan, kegerahan oleh karena apa yang sedang terjadi. Banyak peristiwa, tantangan lepas tantangan, masalah demi masalah bisa membawa sebuah kegelisahan sehingga kita butuh sebuah kesegaran. Hal ini juga kita bisa lihat dari kesaksian yang disampaikan oleh Rasul Paulus, di mana dia mengalami sebuah kesegaran rohani. Mari kita baca bersama-sama dalam 2 Timotius pasal yang pertama ayat 16-17. Tuhan kiranya mengaruniakan rahmat-Nya kepada keluarga Onesiforus yang telah berulang-ulang menyegarkan hatiku. Ia tidak malu menjumpai aku di dalam penjara. Ketika di Roma, ia berusaha mencari aku dan sudah juga menemui aku. Jemaat Tuhan, konteks daripada ayat ini pada saat itu, Paulus mengalami begitu banyak hal yang sulit dalam pelayanannya. Dia dipenjara, dia ditangkap. Hal itu bisa menjadi sebuah kelelahan batin dan rohani bagi Paulus. Secara jelas Paulus menyatakan bahwa Onesiforus telah menjadi sebuah kesegaran di tengah musim-musim sulitnya. Padahal kita bisa lihat yang dilakukan oleh Onesiforus adalah sesuatu hal yang sangat sederhana. Ia memberikan sebuah dorongan dan kekuatan melalui kehadirannya di penjara untuk melihat keadaan Paulus. Ketika banyak orang meninggalkan Paulus, ketika banyak orang ketakutan dengan apa yang dialami Paulus, Onesiforus berbeda. Dia berani, dia mendatangi, menjumpai, bahkan mencari sampai ketemu. Dan peristiwa pertemuan itu menjadi sebuah kesegaran rohani yang luar biasa bagi Paulus. Meski yang dilakukan Onesiforus begitu sederhana, namun yang ia lakukan sangat berarti bagi Paulus. Kalau kita meneliti, mempelajari lebih dalam makna kesegaran, bahasa aslinya itu sama dengan memberikan sebuah kelegaan. Arti daripada kelegaan adalah sebuah keadaan di mana seseorang bisa mendapatkan kembali keadaan gembira dan semangat yang baru setelah masa kecemasan dan kesulitan. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, melalui firman Tuhan ini saya hendak mendorong kita semuanya. Saya hendak mendorong kepada kita semua untuk kita bisa membawa kesegaran dalam kehidupan orang lain. Adakah di antara kita yang tahu bahwa orang-orang sedang mengalami kecemasan dan kesulitan dalam hari-harinya? Adakah kemauan dari kita untuk bisa membawa kesegaran kepada orang tersebut? Maukah Anda membawa kelegaan yang berarti bagi mereka? Jangan lakukan yang rumit, yang cenderung sulit untuk dilakukan.
Lakukanlah hal-hal yang sederhana yang bisa membawa kelegaan dalam hidup mereka. Anda bisa melakukannya dengan memberikan perhatian khusus, menanyakan keadaan mereka, mendengarkan keluh kesah, bahkan mendoakan keadaan mereka. Mintalah hikmat dari Allah supaya bisa berhasil membawa sebuah kesegaran kepada orang tersebut di kesempatan yang tepat. Saya hendak menutup renungan firman Tuhan hari ini dengan sebuah ayat. Matius 11 ayat 28 dari terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan seperti ini. Datanglah kepadaku, kamu semua yang lelah dan merasakan beratnya beban. Aku akan menyegarkan kamu. Melalui ayat ini kita tahu bahwa kesegaran sejati adalah di dalam Yesus. Jadi yang bisa kita lakukan, bawa Yesus ke tengah-tengah mereka yang sedang membutuhkan kesegaran. Mari kita berdoa. Syukur kepada Allah yang telah memberikan kesegaran bagi hidup kami. Tuhan, hari ini kami ditantang untuk membawa kesegaran baru. Berikan kami sebuah kepekaan untuk bisa melihat orang-orang yang sedang membutuhkan kesegaran, yang sedang kesulitan, yang sedang cemas, yang sedang gelisah, supaya mereka bisa diubahkan, supaya mereka bisa mengenal Yesus sehingga mereka disegarkan. Tolong kami semua Tuhan, bukakan jalan, berikan kami kekuatan dan kemauan di dalam nama Yesus. Amin, amin. Jemaat Tuhan, Yesus adalah sumber kesegaran sejati. Jadi mari kita kenalkan Yesus kepada mereka yang sedang membutuhkan. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa minggu depan.